Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Emilia Monica Andriani Sulistyo akan memaparkan Learning Journal Agenda 2 dengan materi nasionalisme pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021. Definisi nasionalisme merupakan suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki kesamaan budaya, wilayah, cita-cita, dan tujuan, sehingga masyarakat bangsa tersebut merasakan adanya kesetiaan yang mendalam terhadap bangsanya sendiri. Untuk prinsip-prinsip nasionalisme ada 4. Yang pertama, hasrat untuk mencapai kesatuan. Yang kedua, hasrat untuk mencapai kemerdekaan. Yang ketiga, hasrat untuk mencapai keaslian. Dan yang keempat, hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa. Untuk tujuan nasionalisme adalah untuk menumbuhkan kesetiaan, kesadaran, serta kecintaan terhadap bangsa Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Nasionalisme sendiri bisa diartikan dalam arti sempit dan luas. Dalam artian sempit berarti sikap yang meninggikan bangsanya sendiri dan tidak menghargai bangsa lain, dan dalam arti luas, pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsanya dan menghormati bangsa lain. Nasionalisme dalam lingkup ASN. Pertama ada aktualisasi, di mana nilai-nilai nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayan publik yang berintegritas. Yang kedua, fungsinya yaitu menjalankan fungsi ASN dengan mengimplementasikan sila-sila Pancasila. Dan yang terakhir adalah output yang diharapkan, ASN berwawasan kebangsaan dan memiliki nasionalisme yang kuat. Penerapan nasionalisme berdasarkan sila-sila Pancasila. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk hasil yang dicapai atau outputnya, yang pertama bisa membedakan baik dan buruk, yang kedua bisa membedakan halal dan haram, yang ketiga bisa membedakan hak dan yang batil. Wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yang pertama, jujur dan mempunyai integritas. Yang kedua, hormat pada hak orang lain. Yang ketiga, hormat pada aturan dan hukum masyarakat. Yang keempat, punya etika sebagai prinsip dasar dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, tidak korupsi dan tingkah laku koruptif lainnya. Yang keenam, sabar. Yang ketujuh, jiwa besar. Dan yang kedelapan, berprasangka baik. Selanjutnya, sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hasil yang dicapai atau outputnya adalah berlaku adil dan menghormati hak asasi orang lain. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah toleran, tidak zalim, sopan dan santun, serta saling tolong-menolong. Sila yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Untuk hasil yang dicapai, siap sedia membela negara, siap sedia membela kehormatan bangsa, dan siap sedia menjaga kesatuan dan persatuan. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yang pertama ada rukun dan damai, yang kedua menjaga keutuhan bangsa, dan yang ketiga menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Untuk sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk hasil yang dicapai, yang pertama tidak mau menang sendiri, kedua tidak ngotot, yang ketiga tidak menghalalkan segala cara, dan yang keempat tidak berbuat yang merugikan orang lain atau kelompok lain. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari, yang pertama mau mendengar pendapat orang lain, yang kedua siap menang tetapi juga siap kalah, yang ketiga sportif, yang keempat selalu sesuai aturan main atau mematuhi undang-undang yang berlaku, yang kelima bertanggung jawab, yang keenam tolong menolong, dan yang ketujuh tidak anarkis. Untuk sila yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk hasil yang dicapai atau outputnya adalah yang pertama, tidak mementingkan diri sendiri, kelompok atau golongan. Yang kedua, memperhatikan nasib orang lain. Yang ketiga, gotong royong. Dan yang keempat, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Untuk wujud nyata dalam perilaku sehari-hari adalah tidak serakah, tepat waktu, mau bekerja keras, saling membantu, dan suka menabung dan investasi. Lalu bagaimana cara menjadi ASN yang nasionalisme? Yang pertama, senantiasa menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan yang lain. Yang kedua, memiliki karakter dan orientasi kepublikan yang kuat. Yang ketiga, profesional dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik. Yang keempat, bersikap adil dan tidak diskriminatif dalam melakukan pelayanan dalam masyarakat. Dan yang kelima, menjadi perekat bangsa dan menjaga keutuhan NKRI.
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga selalu sehat.